Jadi di sini yang saya tanyakan ataupun yang saya inginkan supaya ini PR kita bersama untuk menyikapi daripada situasi dan keadaan kita, dan lebih-lebih ini merupakan PR kita bersama supaya kita terutama dari keluarga kita sampai ke masyarakat kita, khususnya kita kecamatan Pertama ini bisa menjadi masyarakat yang paling bagus terbaru. Amin. Saya kira itu aja masukan dari kami. Saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau yang benar-benar hadir atau ada pertanyaan atau kita kenalan? Tidak ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah mau siap-siapkan ini tadi, tapi dipanggil nama saya. Yang pertama, saya terus terang kaget melihat perkembangan Pondok Pesantren Al-Firdaus ini yang dipimpin oleh Ustaz Pak Amiruddin. Saya tahu persis perjalanannya dari awal, Pak. Maksudnya awalnya, tapi kelanjutannya saya nggak tahu sih, Pak. Makanya saya tanya. Kok bisa semegah ini dan santrinya banyak banget, kira-kira yang jadi motivasi atau triknya itu apa langkah-langkahnya? Karena apa? Saya mengajar TP aja pusingnya minta ampun, Pak, padahal muridnya sedikit. Ya. Ini kok segini banyaknya dan bangunannya cepet banget megahnya, itu triknya itu apa, Pak, yang menjadi seperti ini? Terus ini ada Pak KUA sedikit. Ini mohon maaf sebelumnya karena di sini ustadz semua. Saya sering tadi konsepnya lillahi ta'ala kalau nggak salah ya. Kalau kita pas ngisi pengajian atau ceramah gitu ya. Ini kalau saya melihat Bapak Kawakilnya terus terang kelihatan ikhlas benar, lillahi ta'ala benar. Cuman kalau kita pas diundang gitu, kita dikasih imbalan atau katakanlah amplop lah ya. Bahkan ada yang ngasih beras, gula, terigu dan lain-lain, saya tolak. Tapi akhirnya sama dikatakan sombong dan bahkan nggak mau undang lagi, Pak. Nah, bahkan ada juga, Pak, ini untuk warung ya saya nggak ngerokok. Akhirnya ada lagi gitu. Nah terus kemudian masih dapat pahala enggak kalau sudah, karena kalau sudah dapat kembali itu katanya nggak dapat pahala. Jadi kembali ke konsep lillahi ta'ala itu tadi, Pak. Tolong tentang ini dijelaskan lagi, Pak Ustadz Haji Purnama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya melihat Pak Khotib ini gusturnya berlaku, wajahnya gustur, tekanan nadanya itu mirip gustur kalau marah-marah. Baik, terima kasih Pak Khotib. Beliau ini sebenarnya kan guru PAI di SMP 28, Pak. Saya maklum kalau beliau tidak pernah datang ke sini dan silaturahim ke sini karena sibuk. Beliau sifat bersama-sama kita. Beliau ini juga pejuang luar biasa. Saya paham banget beliau ini pejuang, guru ngaji. Nah, kalau malam dagang di tek-tek, sekarang saya jadi guru negeri 28, sombong dia, nggak mau lagi dari karena di tek-teknya enak tuh. Iya, YouTuber juga sekali, YouTuber Pak. Ya. Kadang-kadang nyanyi sama biduan Jangan buka kartu. Bukan rahasia umum lagi. Ya, udah umum. Tapi nggak apa-apa. Yang pertama, Pak Khotib berangkat dari ketulusan. Ya, segala sesuatu itu diawali dengan mengharapkan ridho Allah. Ikhlas kan, itu dulu. Setiap kita membangun kebaikan, tujuan utamanya ke materi. Kalau tujuan utamanya ke materi, itu yang membuat orang gak istiqomah dalam menghadapi
ujian dan sebuah cobaan. Semua rata-rata saya lakukan. Dan tidak akan pernah mengalami kemajuan yang besar karena dia akan pikirin dirinya sendiri. Jadi oleh karena itu kiat trik pertama yang saya lakukan bersama teman-teman, tanamkan nilai ikhlas, ketulusan dan mengharap ridho Allah. Karena nanti Allah akan datangkan keberkahan. Rezeki itu akan datang min haitsu la yahtasib. Jadi kalau pengen saya harus dinikmat, Ustaz, kalau hanya mengandalkan biaya yang datang dari santri bukan berarti nggak ada, tapi untuk cukup itu Allah. Tapi tangan Allah, kuasa Allah itu bisa mencukupinya. Saya ingin cerita sedikit bahwa dari awal saya membangun pondok dari santri usia jumlah 8 orang sampai sekarang hampir mendekati angka 100 dengan mahasiswa. Itu saya nggak pernah beli beras. Saya tidak pernah beli beras. Itu berasanya. Jadi kalau Pak Fatih menunjukkan TPO susahnya luar biasa. Min haitsu la yahtasib, berkah itu datang dari Allah. Saya tidak pernah beli beras. Dan santri itu saya hitung berasnya kita dengan bendahara kita kalau per tahun itu hampir di angka 400 juta berasnya doang. Dan itu Allah kasih campur tangan Allah yang ada. Itu yang saya syukuri. Maka kalau ada perasaan para kiai ingin bergerak di bidang dakwah, awalnya dengan ketulusan, keikhlasan, ridho Allah yang kita harapkan, maka Allah akan beri bantuan yang luar biasa. Yang kedua, terkait dengan masalah pesatnya fisik, ya ini juga perlu perjuangan. Yang penting kita mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Dan jujur saya bermain proposal itu sangat sedikit. Jadi biar aja masyarakat melihat sendiri, para ahli melihat sendiri, datang sendiri, dan benar-benar kita salurkan dan kita kerjakan. Kita amanah itu kita jalankan. Yang ketiga, manajemen yang penting. Kenapa saya katakan manajemen penting? Inilah kelemahan pondok pesantren, di mana-mana lemah di manajemen. Maka insya Allah saya ingin berangkat untuk memajukan ini adalah bagaimana kita bisa membuat satu manajemen yang baik, sistem yang baik, sehingga kita KCP sendiri. Saya mau tinggal berapa lama aja, tinggalin jalan kegiatannya, tinggal kenotnya di gadget, jalan semua aktivitasnya. Jadi nggak mesti kita harus alhamdulillah capek. Saya 40 hari di Mekah, santri banyak masuk, informasi menyebar, apalagi sekarang zaman internet. Kenapa sampai orang pada alam tahu apa itu? Karena informasi promosi melalui internet, ya. Itu banyak santri yang masuk. Dan selanjutnya kita harus terbuka. Ini yang paling penting, terbuka. Jangan sampai kita tetap punya punya ciri khas, tapi bukan berarti ciri khas kita menutup dengan yang lain. Maka bisa lihat di sini Pak, maaf, saya afiliasinya gedung aja hijau, gitu kan ya. Dan kita memang terkait dengan masalah aktivitas ibadah, ciri khasnya kayak ada zikir, ya dan sebagainya. Tapi guru-guru kita tidak semuanya ada dari Al-Fatah, kata ada jebolan dari Al-Fatah, celana cingkrangnya masuk, gitu kan. Maka ketika sang imam di sini maaf tidak pakai kunut, anak-anak tidak protes. Saya kasih penjelasan kepada mereka ini dulu dasar. Artinya apa? Kita membuka wawasan santri kita itu dengan wawasan yang luas, dengan keilmuan, bukan karena sebatas tradisi yang akhirnya membuat mereka benci. Ya kemudian berikutnya kita juga seperti program pemerintah mengangkat kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Kalau orang bicara Islam Nusantara, kalau kita bicara Islam yang berada di Nusantara, gitu kan. Jadi kita juga jangan kalau bicara Islam Nusantara ada zaman sekarang lebih parah lagi ya ajarannya. Apalagi yang terakhir itu isu Kiai Gufron ya untuk bilang dari semua bilang apa sih alasannya nggak itu istilah orang. Maka kita jangan lebih baik nggak usah dikomentari.
Ya isu-isu yang semacam itu kalau saya komentari. Sekarang ini kita bisa lihat bagaimana isu habaib dan sebagainya. Udah nggak usah ikut-ikutan komentar. Lama-lama hilang sendiri. Karena semakin kita komentari, semakin ramai. Akhirnya timbul di antara kita. Nah, insya Allah untuk Al-Firdaus afiliasi NU, tapi maaf di bawah ada tokomu. Tokomu itu tokonya Muhammadiyah. Sempat orang Muhammadiyah datang ke sini, Ustaz, ini NU Muhammadiyah. Saya bilang ibadah NU berpikir untuk kedepannya pakai Muhammadiyah. Oh gitu ya. Dia Muhammadiyah boleh banyak. Ini kan gitu. Jadi lengkap ya. Jadi harapannya Bapak Saudara, saya ke depan ingin kemandirian. Maka bagaimana dengan manajemen yang baik kita bisa mengolah segala sesuatu yang di dalamnya dengan baik, baik itu masalah keuangan dan sebagainya. Jangan jalani sendiri. Kebanyakan kan kiai-kiai kita itu kiainya dia, bendara istrinya kan gitu kan. Nah akhirnya ya habis itu sendiri aja kan. Kalau kita nggak, saya tidak seperti itu. Saya punya manajemen, untuk pondok saya punya kepala. Kalau Ustaz Jari-Jari ini kepala pondok. Jadi kepala pondoknya bukan saya sebenarnya, saya cuma pengasuh. Kepala sekolahnya ada, bagian keuangan ada yang megang, semua ada yang megang. Maka alhamdulillah besar. Doakan, ini kita sudah punya program membangun asrama. Kemarin kita gagal dari PUPR karena gubernur nggak punya duit. Sebenarnya kita akan bangun kelas. Itu aja kalau dananya ada, mungkin siswanya akan lebih banyak. Kenapa kita cuma ngambil 40 orang? Karena di tempat di sini bukan hanya sekolah, tapi harus pintar. Nggak mungkin anak itu dikumpulin catering kan? Bagaimana mereka bisa betah? Bagaimana bisa? Santri sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu santri yang kata Pak beliau ini dengan makan apa adanya, dengan nyuci dan sebagainya mereka betah. Karena memang benar-benar, tapi zaman sekarang kebanyakan kan sebagai motivasi daripada orang tua dengan kekhawatiran yang ada. Maka kita juga harus berbagi. Kalau kekerasan yang kita pakai terhadap mereka, apalagi dengan adanya isu bullying ya, nggak boleh melakukan kekerasan satu dalam anak lah kasar. Kita nggak bisa zaman sekarang. Anak dipukul lari. Maka pukulannya tidak harus mesti dengan fisik. Bagaimana melakukan pendekatan kepada mereka. Nah itu mungkin Pak gambarannya ya harus pintar-pintar lah sekarang. Dan anak muda penting. Maka asal saya rata-rata di bawah usia 40 tahun. Yang mau masuk sini di atas 40 tahun saya lihat dan di bawah 40 tahun. Ya, Pak KUA muda, Pak Camat kita muda, maka bisa etik. Jadi kita orang tua jangan ego gitu dengan kondisi kita, karena mereka bisa berinovasi anak-anak muda. Kita kan orang-orang lama nih, ya kan, ilmu lama, tapi mereka ada ilmu baru. Jadi itu rata-rata di sini memang yang bergerak anak muda yang mereka punya visi ke depan jauh lebih baik. Itu aja modul aslinya. Sekali lagi Pak Camat dari memang aset kembali, saya katakan ya. Maka saya sama Pak Lurah, masyarakat Kemiling Burman, Al-Firdaus adalah ikon Kemiling Burman. Artinya kegiatan di Al-Firdaus adalah kegiatan di Kemiling Burman, gitu kan? Jadi maka saling bantu, saling support, dan bukan milik asal ngomong pribadi Amiruddin Ansyi. Ke depan saya punya kader yang bakal memimpin, yang bakal mengembangkan ini, walaupun tidak harus dari anak sendiri. Kalau anak sendiri nggak punya ilmunya nggak mungkin kan begitu. Jadi harus ada. Jadi itu aja, terima kasih dari saya. Tambahannya Pak Gus Nur. Terima kasih Pak. Ya, keren beliau ini. Saya luar biasa dengan beliau ini ya. Pejuang juga sebenarnya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bikin karena nasinya nanti terlalu dingin kalau banyak. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Kiai bahwa segala sesuatu itu akan terasa ringan kalau yang kita kedepankan itu adalah karena yang kita lakukan adalah
Dan sama dengan kita pagi ini, ada nggak kita yang dibayar? Nggak ada kita yang dibayar berangkat tiap Sabtu subuh itu. Jadi kalau bukan karena keikhlasan, berat betul kita berangkat. Jujur berat betul kita berangkat. Apalagi kita pikir-pikir lagi, kalau Firdaus masjidnya apa jemaahnya santri aja gitu loh. Nah, tapi alhamdulillah karena keikhlasan itu yang dikedepankan. Kalaupun kita ngasih pengajian, kemudian ngasih apa-apa, ternyata ada jamaah itu memberikan ungkapan terima kasih. Tadi sudah dijawab juga sama Pak Kiai Amiruddin. Itu bagian dari rezeki. Memang orang itu yang berilmu itu yaitu tadi man arada dunia alaihi bililmi. Jadi mereka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Kalau Bapak nggak terima, mereka nggak dapat pahala. Kenapa? Karena mereka sudah niat untuk memberikan sedekah, memberikan apa? Memberikan infak untuk Bapak atas rasa terima kasih mereka dengan ilmu yang telah diberikan. Artinya ketika Bapak terima, itu menjadi satu kebahagiaan bagi mereka. Kemudian mereka juga akan mendapatkan nilai pahala. Yang jadi rusak itu adalah ketika belum apa-apa sudah ngintip isi amplop itu. Jadi besar kecil ya. Saya jujur ini masuk kamar mandi kan. Saya jujur sama dengan beliau. Pengalaman ya Pak. Saya jujur Pak Latif ya. Saya kebetulan berceramah sama beliau. Tapi alhamdulillah Pak Camat saya istiqomah sampai hari ini. Saya kalau dapat amplop tidak pernah tahu saya isinya. Saya kasihkan dengan istri saya. Tolong jangan kasih tahu saya besar atau kecilnya. Tapi kalau ada hak umat langsung keluarkan dari situ. Maksudnya langsung keluarkan infaknya. Jadi sampai hari ini saya nggak pernah tahu nggak Pak. Ya, kalaupun saya umpama ceramah kasih pengajian gitu, dikasih orang berapa itu saya nggak pernah tahu. Kenapa saya nggak mau berusaha hati saya gitu? Saya nggak mau membanding-bandingkan. Oh kalau di situ sekian loh, kalau situ sekian loh. Karena kita kadang-kadang setan itu akan masuk Pak. Ya, pas agak tipis, ada males lagi tempat Pak Khotib 150. Coba kalau isi tempat Pak Ketua 300. Rusak kita Bapak-Ibu sekalian. Karena ikhlas itulah tempatnya iblis itu akan masuk. Kan ada cerita juga Pak Khotib. Ini. Jadi ada orang yang menyembah pohon. Jadi ada seseorang yang sangat alim diceritakan dalam kitab itu. Boy, luar biasa akidahnya. Dia nggak mau percaya dengan yang sirik-sirik itu. Datang dia, maka ditempaknya pohon itu dengan kampaknya. Kenapa? Karena dia nggak suka dengan yang sirik-sirik. Ikhlasnya luar biasa. Tapi besok rupanya iblis itu naruh duit di bawah bantalnya Pak. Dia buka belum tergoda, tambah lagi duitnya, tambah lagi. Ternyata tergoda lah dengan duit itu. Pas orang mau nyembah pohon itu lagi, ya datang lagi dia bawa kampak, mau ditebangnya nggak ketebang rupanya pohon itu. Kenapa? Hilanglah keberkahannya karena ikhlasnya jadi hilang karena ukurannya dari materi itu. Itu loh Pak. Jadi alhamdulillah itu saja Pak Batik. Pak Batik ini lebih dari kami berdua sebenarnya. Beliau lebih berdua. Iya, beliau transmigrasi. Transmigrasi. Saya dengan Pak Kiai Haji Amiruddin belum pernah merasakan betapa beratnya di Mesuji. Perjuangan di Mesuji beliau sudah pernah. Jadi kalau beliau nanya-nanya itu sebenarnya hanya mancing kita aja sebenarnya. Iya. Terima kasih. Mohon maaf kalau tadi Pak Kiai Haji Amiruddin mengatakan kami dulu ini sama. NU Tulen dalam cara beribadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Zul Jalali wal Ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik ala sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana ya Allah abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'am wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihah wa abwaabal salam wa abwaabal afiyah wa abwaabal mutma'innah wa abwaabal mahabbah wa abwaabal salam wa abwaabal maghfirah wa abwaabal jannah wa adkhilna al-jannata ma'al abrar wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa dhurriyyatan thayyibatan wa walidan salihan wa 'amalan mutaqabbalan salihan maqbulan wa yaqinan salihan wa taqiyan salihan wa shifaa'an min kulli da'in wal amrad wal a'da'i wa sabab shifaa'in 'ajilin la yughadiru minha saqamin وخيرا كثيرا قريبا وعن شر عين ولسان ذكر والدعاء